buat semuanya. Hari ini aku live sengaja. Tujuan live hari ini sebenarnya untuk apa ya? Bisa dibilang untuk mengklarifikasi tentang banyak sekali di luaran sana oknum-oknum netizen di TikTok yang menurut aku berbuat hal-hal yang tidak baik atau zolim gitu. Karena kebetulan mereka menonton mungkin konten YouTube saya yang ada di Kartika Putri Official, lalu mereka memotong-potong suatu bagian tertentu dengan tujuannya apa saya tidak tahu, tetapi yang pasti tujuannya sekarang untuk mengkait-kaitkan apa yang ada dalam konten kami tersebut dengan kasus-kasus yang sedang viral saat ini. Menyayangkan banget sih ya dengan oknum-oknum netizen yang tidak bertanggung jawab seperti itu gitu, yang dimana banyak sekali tentang konten-konten saya dan suami yang niatnya syiar tetapi dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik gitu, kayak biar viral, biar nggak tahu ya, menurut saya sayangkan sekali niat buruk tersebut gitu ya. Karena kalau seandainya kita belajar soal ilmu, apalagi ilmu agama, itu tidak boleh terpotong-potong. Banyak juga sekarang ustadz-ustadz ceramahnya 1 jam sampai dengan 2 jam, tetapi sama oknum-oknum netizen yang tidak bertanggung jawab dipotong-potong sehingga menyebabkan miskomunikasi, sehingga menyebabkan citra buruk terhadap ustadz itu sendiri atau pensiar itu sendiri, seakan-akan dipotong kalimat pendek yang mereka butuhkan saja untuk mungkin membuli, untuk memfitnah. Nah, itu terjadi di aku dan juga Habib. Beberapa belakangan hari ini tuh viral banget tentang konten poligami, which is di sini sekarang memang kita tahu lagi ada suatu tema yang diangkat viral tentang suatu isu yang memang belum tahu kejelasannya. Buat saya sendiri sih, kalau saya ada isu tentang hal-hal negatif, lebih baik kalian tuh bersabar dulu sampai benar-benar terungkap kebenaran yang sebenar-benarnya daripada menjadi gibah buat kalian semua. Nah, di sini juga kenapa saya terpaksa buat klarifikasi, karena menurut saya sudah sangat zolim gitu ya, dimana oknum-oknum netizen yang tidak bertanggung jawab, tetapi sudah kami kumpulkan data-datanya siapa saja yang membuat semua di TikTok, pasti akan kita tindak lanjuti kalau memang ini berakibat sangat negatif untuk kami. Jadi lucunya dibilang kan aku sempat ngebahas beberapa konten di YouTube kami tentang poligami. Siapa sih perempuan di dunia ini yang mau dipoligami? Dan dalam Islam pun poligami memang dibolehkan, tetapi ingat, dengan banyak sekali persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Dan juga niat poligami yang dibolehkan dalam Islam itu tujuannya untuk syiar agamanya Allah, agar mereka bisa memiliki keturunan-keturunan yang meneruskan syiar kedua orang tuanya. Dan juga Habib selalu dimanapun berada selalu bilang ada 4 golongan orang yang berpoligami. Sayang sini kalau aku salah tolong dibenerin. Pertama, Habib selalu bilang yang berpoligami itu, kalau saya nggak salah, Habib selalu bilang adalah ulama, yang dimana mereka agar memiliki banyak keturunan untuk meneruskan syiar kedua orang tuanya. Yang kedua adalah golongan orang yang kaya dermawan, dimana agar mereka bisa juga bersedekah harta-hartanya yang bermanfaat banyak orang. Sini sayang. Ngapain sayang? Tuh orang yang dizolimin ketawa kamu doang. Hah? Sini sayang. Zolimin apanya? Yang aku bahas soal drama di TikTok. Terus? Nah, jadi udah habis kayak gitu, yang ketiga itu adalah sosok pemimpin yang adil ya sayang ya. Betul. Sehingga dia bisa meneruskan kalau pemimpin yang adil tuh meneruskan kepemimpinannya. Raja yang adil. Raja yang adil menciptakan keturunan-keturunan juga yang adil gitu. Yang keempat itu adalah golongan orang gila kalau kata Habib. Karena apa? Dia bukan ulama, dia bukan orang kaya yang dermawan, dia juga bukan seorang pemimpin yang adil, tapi memilih untuk berpoligami. Nah, ini adalah cara kita ya mengemas suatu syiar gitu. Terus saya kesini kepotong aja nih, maaf. Nah, itu caranya saya dan suami mengemas suatu ilmu tentang poligami. Jujur kalau seandainya kita pribadi ya, kita tidak boleh mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan, yaitu poligami. Tetapi kita juga sebagai Habib, sebagai guru, aku sebagai public figure yang alhamdulillah gitu ya, memiliki banyak
followers, kami mau menekankan di sini bahwa poligami yang terjadi saat ini itu menyimpang ya sayangnya, jauh menyimpang dari syariat Islam gitu. Terus ada pernyataan aku yang diviralin di TikTok tentang aku bilang gimana sayang? Oh iya, aku bilang gini, oh iya benar kalau poligami itu memang secara syariat Islam ya. Karena ingat, kita tinggal di Indonesia, ada aturan negara Indonesia juga. Aku bilang kalau secara syariat Islam memang tidak perlu meminta izin istri pertama. Karena apa? Tapi dalam aturan negara wajib. Istri pertama tahu. Ini aku terusin dulu. Maksud omongan aku itu adalah nggak perlu minta izin pertama, istri pertama. Seandainya aku nih Habib mau poligami, betul nggak perlu izin aku. Karena apa? Apa yang dilakukan oleh suami ditanggung oleh dirinya sendiri gitu. Tetapi kalau kita balik lagi dalam konteks yang benar, kalau emang berpoligami itu karena Allah, mencari ridhonya Allah, terus juga menikahi orang-orang yang memang seperti hamba sahaya, anak yatim piatu, janda, berarti kan tujuannya emang buat kebaikan. Maka kalau mau melakukan niat baik ya pasti dilakukan dengan cara yang baik, yaitu diketahui oleh istri pertamanya gitu. Jadi menurut aku zolim banget sih ketika orang memotong konten-konten kita ya, konten-konten kita sampai banyak sekali akhirnya hujatan-hujatan, mudah-mudahan Kartika Putri dipoligami gitu. Ya kan ya, mudah-mudahan Habib otw poligami gitu. Nah ini buat aku pribadi ya, kalau seandainya suami aku udah mampu, suami aku adalah orang yang berilmu, suami aku adalah orang yang kaya dermawan, menjadi pemimpin yang adil gitu, dan tujuannya jelas, berpoligami itu karena Allah. Dan kalau emang berpoligami ibadah karena Allah, otomatis jangan cari sendiri. Harusnya istri pertama yang mencari gitu ya. Bukan berarti yang lebih mencarikan. Iya, mencarikan. Bukan berarti menikah diam-diam, wanitanya juga tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak dengan tujuan satu visi, misi gitu. Jadi sebenarnya konten-konten kami yang kami buat masalah poligami ini tujuannya adalah untuk mengedukasi oknum-oknum laki-laki yang mengatasnamakan poligami atau mengatasnamakan Islam untuk memiliki istri lebih dari kan aku mau ngejar sunahnya. Satu. Puasa Senin Kamis aja enggak. Nah, lucu nih. Terus sholat malamnya juga enggak. Betul. Terus apa lagi sayang? Terus baca Quran aja masih nggak bener. Terus qobliyah badiah tinggal. Terus banyak lagi. Nah makanya Habib tuh selalu bilang gitu, kalau seandainya ada oknum laki-laki yang mengatasnamakan saya itu menikah kan sunahnya Rasulullah betul, gitu, mengikuti. Tapi masih banyak sunah-sunah yang lain yang dia lupakan. Betul, karena Habib juga selalu menerangkan di konten-konten kita ya sayangnya, bahwa berpoligami itu seorang laki-laki yang berpoligami menaruh satu kakinya di api neraka, menaruh satu kakinya di surga. Kalau dia tidak adil, jalannya miring. Ketika dibangkitkan, dan laki-laki tersebut cenderung berbuat zalim. Ya. Orang yang zalim sulit untuk bisa masuk dalam surga. Betul, dan juga kan salah satu syarat untuk berpoligami itu kan adil. Sedangkan manusia adalah sifatnya tidak luput dari dosa dan pastinya belum mampu adil ya Bib ya. Makanya di sini. Tapi kalau biar adil boleh dicoba dulu gak? Masa mau dicoba-coba? Habib mau coba emang? Enggak, bercanda. Ntar dipotong lagi sama netizen, ya kan? Sebenarnya gini loh, kalau buat kita pribadi. Ini gurauan dan bercandaan. Iya, kalau seandainya orang-orang kan gini, berpoligami itu kan pasti ada syariat Islam ya, yang karena syar'inya gitu. Seandainya menikah sudah belasan tahun belum memiliki keturunan dan kesepakatan bersama si istri meridhoi, udah daripada suaminya ingin punya keturunan, istri mengizinkan suami untuk menikah lagi. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Betul. Atau bukan hanya poligami enak ini itu bukan, tapi ada syarat yang agak sulit dan rumit. Yang memang harus diikutin ya Bib ya. Nah yang kedua juga kayak contohnya orang berpoligami itu istrinya nauzubillah min zalik, seandainya sakit parah tidak bisa bangun sehingga tidak bisa merawat suami dan anak-anaknya, sehingga diizinkan juga untuk menikah lagi ya Bib ya. Banyak sekali faktor-faktor syar'i yang memang harus dibahas di sini gitu. Jadi balik lagi buat saya, buat oknum-oknum yang ada di TikTok gitu ya, jangan gampang memotong-motong video, apalagi video syiar orang, kalian potong-potong hanya untuk mendapatkan apresiasi gitu ya, atau untuk mencari viral. Semua ini kan negara kita negara hukum. Nah, aku juga mau ngebahas soal poligami di Indonesia. Poligami di Indonesia itu sendiri menurut undang-undang
pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa seorang laki-laki hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang perempuan hanya memiliki seorang suami. Di situ itu kan jelas ya untuk undang-undangnya juga. Dan di pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan juga menyebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu yang dikehendaki dan ketahui oleh pihak-pihak yang bersangkutan gitu. Jadi kalaupun seandainya mau poligami di Indonesia itu wajib mendapatkan izin dari istri pertama gitu. Adanya persetujuan dari istri pertama atau istri-istri yang lain kalau lebih dari satu. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Adanya jaminan bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan juga anak-anak mereka. Nah, yang terjadi di Indonesia ini kan oknum-oknum laki-laki yang berpoligami mengatasnamakan Islam ini, terkadang mereka kalau memang niatnya karena Allah harusnya baik dua-duanya ya Bib ya. Malah yang terjadi di sini poligami adalah menikah dengan istri yang kedua, ketiga, keempat, tapi istri yang terdahulunya justru menjadi masalah. Itu Mas Hen. Betul. Jadi intinya adalah menikahlah sesuai dengan aturan syariat agama dan ikutilah aturan negara yang baik. Betul. Itu sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik. Masya Allah. Jadi balik lagi di dalam agama Islam juga diajarkan bahwa kalau seandainya kita tinggal di suatu tempat, kita tetap harus mengikuti juga aturan dari negara tersebut, wajib hukumnya. Yang kedua juga kalau seandainya kita mau melakukan mengatasnamakan agama Islam, maka pelajarilah dengan lengkap yang seperti Habib bilang. Kalau bilang mau menjalankan sunnahnya, puasa sunnahnya sudah dijalankan belum? Sholat malamnya sudah dijalankan belum? Qobliyah badiyahnya sudah dijalankan belum? Puasa awal bulan, pertengahan bulan, baca Qur'annya bagaimana? Akhir bulan, ya, di bulan-bulan tertentu, puasa terang bulan 13, 14, 15. Betul. Terus baca Qur'annya, terus belajar ilmu-ilmu agamanya, kan wajib untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, wajib. Jadi banyak hal yang wajibnya belum dijalankan, ngejar sunnah. Dan sunnahnya belum dijalankan semua, ngejar sunnah yang enak. Iya, sunnah yang menguntungkan dirinya sendiri gitu. Dan yang kedua adalah dicek lagi juga pada saat berpoligami atau apakah istri pertamanya atau istri yang terdahulunya itu sudah dididik dengan baik dan benar masalah agamanya, ketaatannya dan lain sebagainya. Jadi di sini sekali lagi kami berdua mengklarifikasi untuk para oknum-oknum di TikTok yang sudah memotong konten-konten kami. Kalau memang itu dirasa dirugikan, negara kita adalah negara hukum, pastinya kita juga tidak akan tinggal diam karena memang mengakibatkan opini-opini negatif penggiringan publik lagi gitu. Tetapi kami mau buka hati juga untuk semua yang sudah mungkin terlanjur membuka, kami tunggu etikat baiknya gitu. Ingat juga bahwa ketika kita belajar ilmu maka jangan dipotong-potong. Kalau seandainya dipotong-potong nanti ilmunya salah mutlak gitu. Banyak sekali sih ini sudah sering terjadi di mana-mana gitu ya tentang pembahasan-pembahasan ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita tapi dipotong-potong hanya untuk kepentingan konten. Ingat ya, mungkin jangan mengatasnamakan konten dan demi konten kalian menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apresiasi dari orang lain. Tetapi itu justru bisa membahayakan diri kalian juga dan juga bisa zolim karena kalian memotong-motong ilmu sehingga orang nanti jadi salah paham. Itu aja sih ya Bib ya. Betul. Yang terpenting cuma satu hal. Ya. Jadi manusia harus punya etikat yang baik, niat yang baik, hidup yang baik sehingga semuanya melahirkan hati, pikiran dan perbuatan yang baik. Oke, cukup segitu aja sih klarifikasi aku tentang poligami. Jadi ingat, buat siapapun itu, kita berdua tidak menolak adanya poligami karena memang itu ada dalam syariat Islam. Tetapi ingat, Islam mengatur itu dengan sedemikian rupa istimewanya poligami dengan persyaratan-persyaratan yang sangat luar biasa, dengan alasan-alasan yang syar'i juga, sehingga jangan sampai disalahgunakan oleh oknum-oknum laki-laki yang mengatasnamakan poligami tersebut demi kepentingan pribadinya. Dan yang kedua, pastinya ya kita juga mau meluruskan bahwa setiap orang hidup itu ada aturan agama, ada aturan negara juga. Dalam agama Islam diwajibkan kita mengikuti aturan negara di mana kita tinggal, wajib kita mengikutinya gitu. Jadi buat jatuh kaget sayang. Jadi buat semuanya, sorry nih jatuh kaget sayang, kaget gak?
Oh, lepas ini. Nah, jadi buat semuanya, sekali lagi kami berdua menunggu etikat baik dari teman-teman yang sudah membuat konten kami berdua, memotong-motong tanpa izin, hingga menyebabkan viral yang sangat negatif, sampai bilangnya mudah-mudahan Habib poligami gitu. Alhamdulillah kami sudah punya Qoblal Jawad yang dimana memang pernikahan kita kalau mau poligami, ya akunya memang gak mampu dari awal gitu. Karena buat aku, ilmu aku masih belum tinggi, aku masih fakir ilmu, aku masih orang yang butuh mencari ilmu dulu. Karena poligami itu butuh ilmu dan keimanan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika cinta kita kepada Allah di atas dari segala-galanya, maka kita tidak akan pernah mencintai manusia lebih dari cinta kita kepada Allah. Intinya itu. Jadi buat saya, lagi dan lagi buat semua netizen, terutama oknum-oknum yang nakal, kalian harus ingat bahwa segala perbuatan kalian itu ada pertanggungjawabannya, baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi jangan sampai kita lalai hanya demi konten. Hablum minallah wa hablum minannas. Ada hubungan kepada Allah dan ada hubungan kepada manusia. Ya, jangan menghalalkan segala cara demi mendapatkan konten, bahkan sampai menzolimi orang lain. Betul. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang zolim ya. Kalau gitu terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini sudah cukup menjelaskan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau poligaminya? Enggak. Alhamdulillah.